Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aditya Nurholik Fajar dari S1 Manajemen 2017 Universitas Anggabuana YPKB Bandung. Saya akan memaparkan analisis kasus PT Kimia Farma. Sejarah berdirinya PT Kimia Farma, yaitu pada awalnya Kimia Farma merupakan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1817. Nama Kimia Farma ini awalnya yaitu NV Semisalien Handel Redchem dan CO. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di awal masa kemerdekaan pada tahun 1958, pemerintahan Republik Indonesia melakukan penyatuan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum Perusahaan Negara Farmasi berubah menjadi perseroan terbatas sehingga perusahaan itu berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma mengubah statusnya menjadi perusahaan publik yang dalam penulisan berikutnya disebut perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, yang mana kedua bursa tersebut telah merger dan kini berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Pada perkembangannya, Kimia Farma menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia. Selain apotek dan klinik, bidang usaha healthcare Kimia Farma didukung oleh kegiatan manufaktur farmasi, riset dan pengembangan, pusat perdagangan, dan distribusi pemasaran serta retail farmasi. Latar belakang masalah kasus PT Kimia Farma. Pada awalnya, tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar. Laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa. Akan tetapi, BUMN dan Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. PT Kimia Farma melalui direktur produksinya menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan sehingga tidak berhasil dideteksi. Dalam rangka restrukturisasi PT Kimia Farma, Saudara Lucky Dovikus selaku partner dari kantor akuntan publik Hans Tuanakota dan Mustafa yang diberikan tugas untuk mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma untuk masa 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2002 menemukan dan melaporkan adanya kesalahan. Kesalahan yang ditemukan dalam kasus PT Kimia Farma ini ada 2, yaitu yang pertama kesalahan dalam penilaian persediaan barang jadi dan kesalahan pencatatan penjualan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam, setelah dilakukan audit ulang pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan PT Kimia Farma pada tahun 2001 disajikan kembali karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, laba bersih yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar dari yang awalnya sebesar 132 miliar, yaitu lebih rendah sebesar 32,6 miliar atau setara dengan 22,7% dari laba awal yang dilaporkan. Adapun kesalahan tersebut terjadi pada overstate penjualan pada bahan baku senilai 2,7 miliar, overstate persediaan barang pada unit logistik sentral sebesar 23,9 miliar, overstate persediaan barang pada unit perdagangan besar farmasi sebesar 8,1 miliar, dan yang terakhir overstate penjualan pada unit pedagang besar farmasi sebesar 10,7 miliar. Adapun pihak yang terlibat dalam kasus PT Kimia Farma ini yaitu yang pertama adalah PT Kimia Farma Tbk
Yang kedua, Ludovicus Sensi Partner HTM atau Hans Tuanakota dan Mustafa. Yang ketiga, KAP HTM, yaitu Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakota dan Mustafa. Yang keempat, Bapepam LK. Dan yang terakhir adalah BUMN. Sanksi dan denda yang diberikan sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1995 tentang penyelenggarakan kegiatan di bidang pasar modal, maka PT Kimia Farma dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 500 juta. Dan Ludovicus, rekan Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakota dan Mustafa, diwajibkan membayar 100 juta untuk disetor ke kas negara. Sedangkan direksi PT Kimia Farma pada periode 1998 sampai 2002 diwajibkan membayar sejumlah 1 miliar karena telah melakukan praktik penggelembungan laporan keuangan. Adapun etika yang dilanggar dalam kasus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, integritas, yaitu penggelembungan dana dan dijadikan sebagai penentuan nilai persediaan, serta tidak jujur dalam hal informasi keuangan, laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, yaitu objektivitas, yaitu memanipulasi laporan keuangan untuk kepentingan suatu perusahaan agar laba perusahaan mendapatkan nilai yang tinggi. Yang terakhir, yaitu perilaku profesional. Dalam hal ini, pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan pada tahun 2002 telah berperilaku tidak profesional, sehingga menimbulkan reputasi perusahaan yang buruk karena telah menggelembungkan master price dan pencatatan ganda penjualan. Maka dari itu, kesimpulannya agar tidak terjadi kasus yang serupa di kemudian hari, yaitu sebaiknya proses laporan keuangan selalu dikontrol, dilakukannya pemeriksaan dan evaluasi setiap bulannya. Pihak yang terlibat juga selalu dikontrol setiap proses laporan keuangan. Serta yang terakhir, adanya hukuman dan sanksi yang tegas bagi para organisasi perusahaan yang melakukan pelanggaran. Mungkin cukup sekian pemaparan kasus PT Kimia Farma ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terjadi beberapa kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.